Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 217. Qalu al-haqaiq taridu fi hadith tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakun al-bayan. Dikuatkan dari ayat Al-Quran, faida korok nahu fattabi Qur'ana summa inna alaina bayan. Di saat tajalli hakikat-hakikat datang secara global, barulah terdapat penjelasan. Titik ini. Quran ini bila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya, kemudian kami akan menjelaskan berbagai ilmu, berbagai hakikat ilmu, berbagai hakikat atau ilmu laduni yang dimasukkan Allah ke dalam batin orang-orang arif saat mereka terbebas dari perbudakan makhluk dan mata batin mereka mendapatkan hembusan kebenaran akan datang saat Allah menampakkan dirinya dalam hati mereka. Tajalli Tuhan secara global maksudnya adalah belum ada penjelasan tentang makna dan arti tajalli tersebut karena kebesaran tajallinya dalam hati mereka. Setelah mereka sadar dan setelah tajalli Allah itu usai, barulah datang penjelasan sehingga akal mereka mengetahui makna tajalli itu dengan mengkaji dan memperhatikannya. Mengkaji dan memperhatikannya. Bil ulum, redaksi asalnya adalah bil ulum, minal ulumil al-aqliyah wa naqliyah. Redaksi aslinya adalah minal ulum al-aqliyah wa naqliyah. Jadi redaksi aslinya itu yo ngaji yo apa jenenge ta'ammul tafakur. Dengan demikian tampaklah bagi mereka bahwa tajalli Allah itu benar-benar sesuai dengan ilmu akli dan nakli yang mereka miliki. Jadi ilmu akli ini akal tidak sembarang akal, tapi memang akal atau qalbun sing salim. Jadi memang betul yang akal atau yang pengetahuannya itu sesuai dengan syariat. Dan nakli, kalau nakli ini adalah dalil pasti, dalil dari Al-Quran. Di Allah dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Nek akli gue akal, tapi akal ngarang dewe Pak. Akal yang berdasarkan hadis, akal yang berdasarkan nopo niku lek ten hukum ini kan ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi cenderung ke ijma qiyas ini Pak. Akli di situ adalah ijma qiyas ini. Kalau nakli itu Quran dan hadis. Bahkan mungkin sebagian dari mereka ada yang banyak membicarakannya tanpa peduli. Jika ia selesai mengingat dan mengamatinya, barulah ia mendapatinya benar. Seperti yang terjadi pada Al-Halaj. Ia pernah mengucap di jubah ini hanya ada Allah. Ia mengatakan kalimat ini karena kebesaran tajalli Allah pada dirinya. Jika tajalli itu hilang darinya dan ia telah sadar kembali, ia akan mendapati bahwa maknanya benar. Makna tajalli yang benar itu ialah tak ada yang berdiri tegak pada segala sesuatu kecuali Allah Ta'ala. Inilah yang sesuai syariat. Contoh tentang hal ini ada pada ucapan seseorang, aku adalah lauh atau aku adalah kolam. Kalimat itu terucap karena keagungan tajalli Allah terjadi pada dirinya dan ia tak sadarkan diri.
Ia merasa bahwa dirinya adalah inti dari kedua benda itu, lah dan kolam. Jika tajali itu usai dan ia kembali sadar, ia akan mendapati maknanya benar, yaitu bahwa yang bertajalli pada dirinya adalah Allah dan rahasianya terjadi pada laut dan kolam. Menanggapi hal ini, Ibnu Athaillah mengisyaratkan masalah yang cukup populer di kalangan mereka, yaitu tentang kesesuaian hakikat dan syariat. Mereka berkata hakikat tanpa syariat batil dan syariat tanpa hakikat akan terhenti. Redaksi aslinya hakikatun bila syariatun batilatun wa syariatun bila hakikatun adilatun. Maksudnya kami membacakannya menanggapi ini, kemudian ia mendasari hal itu dengan firman Allah Ta'ala, bila kami selesai membacakannya ikutilah bacaannya, kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Maksudnya kami membacakannya melalui lisan Jibril, maka dengarkanlah bacaannya lalu ikuti bacaan itu. Selanjutnya kami yang berkewajiban menjelaskan makna-maknanya kepadamu. Di sini Ibnu Athaillah menganggap penjelasan makna-makna setelah membaca ayat-ayat itu sama halnya dengan tajalli ilahi yang penjelasan maknanya terjadi setelah orang yang mengalaminya tersadar kembali. Nah, ini gambaran nih Pak. Di gambaran ini awal itu mungkin sebagian besar tahu kelakon. Jadi sampean nalika bengi-bengi tiba-tiba lampu moro mati tep. Terus moro-moro terus moro-moro nyala. Nah, kan ketika lek sing moro iki lampu normal biasa, iku gak gelagapan. Tapi kok mari peteng terus ketok padang sing padane iku luar biasa. Nah ini kan gak paham memang apa. Sama prosesnya ketika ngomong hakok ini Pak. Ngomong sing halit fi halit tajalli. Mujmalatannya di sini. Kok sampai ono makon fana. Kok sampai apa niku perilaku duniawinya seperti itu. Karena saking gak iso menggambarkan atau menjelaskan. Nah akhirnya begitu nih loh, begitu tunggal kita mari tepok lempatan nangge padang kan, mata ini kan adaptasi dulu. Begitu adaptasi kan baru bisa membaca situasi. Oh, aku dek gini. Oh, memang ini. Kayak gambaran lampu mati, maka sampean tahu situasi rumah ini seperti ini. Tapi kan sing diceritakan dek gini sampean plus gak ngerti situasi yang akan sampean hadapi. Jadi begitu tersadar, barulah pakai dalil akli nabi akli. Masuk ini Ibnu Athaillah kai dalil nopo kita qara'nahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayan. Itu wahyu pertama itu Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bahwa niku Nabi Muhammad itu kan betul-betul dituntun kali Jibril. Iqra maca lah, gak iso maca Jibril. Wis pokoke waca nak gak iso maca Jibril. Cuaca di sini. Ini kan. Nah ini Jibril hanya menuntun bacaannya saja. Sing keterangan sing buri, kamilah yang akan menjelaskannya. Itu adalah Gusti Allah dhewe sing kayak mana nih Pak. Kanjeng Nabi wong paham. Ladun ini ngoten. Diladune iku kok apa iku kaya angling dharma
perkosok ngono kamu Pak. Bila itu kefahaman ataupun nopo ini Pak. Nopo. Tapi saya pengalaman kefahaman itu gambarannya Pak. Jibril itu kayak imanan itu sami kan nopo perintah sholat sebelum cerita itu atau Quran sendiri loh bahwa ya siapa sih ngerti tafsirnya Al-Quran selain Allah dan Nabi-Nya kan? Bahkan Jibril itu hanya perantara saja atau bahkan bundi redaksi ini kan kenapa di Al-Quran itu ono Gusti Allah itu kadang membahasakan dirinya pakai domir ana, kadangkala pakai domir nahnu, itu ono apa jenenge apa tujuan ono maksudnya ud'uni astajib lakum itu apa jenenge empat mata itu Gusti Allah Rasul dewi. Tapi lek niki kita korokna hufat tabi Qur'ana cuma alina bayar ini kan ono domir korokna hu nanya ini kan nah kalau itu biasanya itu ono bantuan malaikat yang redaksinya pakai nahnu, pakai kami. Nah ini apa itu nahwu nanti menyebut atau biasanya ini bahasa Indonesia itu kan lazim. Jadi kami itu maksudnya aku dewi oleh atau saya berarti kan itu berarti kan gak apa itu gak apa bahasa apa tak dia itu intinya ini mu'adzam nafsah gitu. Jadi mengunggulkan, mengagumkan atau bahasa Indonesia atau Jawa ini tokoh komunikat pun waktu itu tujuannya aku MC yang biasanya kami selaku padahal aslinya aku minongko wakil tapi redaksinya tetap kamu karena secara bahasa boleh nahnu dan anak saya dan kami itu boleh digunakan orang satu. Ini apa nih? Tapi anak sing nonton Jibril tapi Jibril gak tahu apa mana nih Pak karena malaikat itu ya walaupun Jibril cerdas tapi sih kalau cerdas kan faktanya ya Adam itu kan punya makrifat ya Adam kan tahu nama-nama semua maupun makhluk ataupun isinya surga itu Nabi Adam kan tapi malaikatnya tidak tahu. (218) qauluhu mata waridat al-waridat al-ilahiyah arika budimatil lawa itu arika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ketika berbagai limpahan karunia ilahi datang kepadamu, lenyaplah semua kebiasaan burukmu, karena sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakan negeri itu dan membuat penduduknya yang mulia menjadi hina. An-Naml ayat 34. Limpahan karunia ilahi dalam hikmah tersebut adalah penampakan Allah atau ahwal. Ketika semua itu masuk ke dalam hatimu dan menciptakan ahwal, ia akan melenyapkan kebiasaan-kebiasaan dan perkara-perkara buruk jiwamu.
buruk jiwamu ini perlu diharisi. Karunia ilahi memiliki kekuatan besar jika meresap ke dalam hati yang banyak berisi keburukan dan kekotoran. Ia akan membersihkannya dan menggantinya dengan ahwal yang berisi sifat-sifat yang diridhoi. Biasanya di gambaran ataupun tamthil ataupun perbandingan ataupun gambar analogi. Biasanya para raja dengan bala tatarannya jika masuk ke sebuah negeri akan memusnahkan negeri itu dan menghancurkan semua kenikmatan yang biasa didapat oleh penduduknya. Demikian pula karunia ilahi, ia diumpamakan bala tentara raja. Jika ia memasuki hati, ia akan memusnahkan semua yang ada di dalamnya. Ini adalah jawaban dari ungkapan yang menyatakan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh watak dan tabiat, sehingga sulit dihilangkan meski oleh limpahan karunia ilahi. Namun limpahan karunia ilahi itu memiliki sifat menghancurkan dan memusnahkan, seperti halnya bala tentara raja-raja. Dengan demikian ia mampu menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hati. Jadi ini adalah pengalaman batiniah, pengalaman jiwa, pengalaman roh gitu. Jadi kalau dengan kalau gambarno itu niko ceritone Nabi Muhammad, bahwa yang selevel Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia terbaik, adalah makhluk terbaik. Itu saja ngalami 2 kali proses pembedahan hati, nalika teng griyane ibu susu sinten itu, dan yang kedua sebelum Isra Mi'raj. Itu levelnya Kanjeng. Napa malih umate, napa malih awake dhewe. Yang pasti batiniah atau roh itu kan mengandung semua keburukan, mengandung semua hal-hal yang luar biasa. Akhirnya wis tekok anak, wis oleh tajalli nih Gusti Allah, bahwa wis kepanjingan nur ilahi. Nah, akhirnya kebiasaan ataupun itu hal-hal suudon, hasud, toma dan lain-lain itu tidak ada. Ini bukan berarti terus fisik hilang terus jadi kuning, nggak mungkin. Jadi ini adalah ruh atau jiwa atau batin. Bukan berarti kayak Power Ranger mau berubah, kan buatan. Ini adalah pengalaman batin. Kalau al-waridu ya'ti min hadrati qaharin di ajli dzalika la yusadimu syai'un illa tamadha. Ayatnya banakdifu bil haqqi 'alal batil fayadmighuhu fa idza huwa zahiq. Limpahan karunia datang dari sisi Zat yang Maha mengalahkan. Oleh karena itu semua yang berbenturan dengannya pasti hancur. Dan Qur'ani sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta-merta yang batil lenyap. Limpahan karunia datang dari Zat yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan dan menguasai, karena dia datang dari Zat yang Maha mengalahkan dan tak bisa dikalahkan. Oleh sebab itu semua sifat buruk yang berbenturan dengannya akan hancur. Selain itu, karunia ilahi adalah kebenaran yang datang melawan kebatilan. Kebatilan takkan ada jika dihancurkan oleh kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, hanya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu. Al-Anbiya ayat 18. Ilaula Allah Ta'ala bisawab.
Jadi monggo kira jelas. Terus terus saking pasal 217 nih. Tapi ingin mempertegas bahwa nopo ilmu laduni niku dipun paringaken Allah datang tiang-tiang ingkang sampun arif utawi usul niku. oke. Misalnya dari yang usul berarti saya sekolah bening. Anggota sendiri. Iya. Maka ini pasalnya kan tidak menyebut laduni sama sekali. Al-haqa'iq dari itu fi hal tajalli mujmalatan kepada wa'i yakul al-bayaru kaidatun qara'na fata al-Qur'ana kumaina alina bayan. Tidak ada kata-kata laduni itu ono tajalli. Benar. Nopo saking maksud laduni niki wau diterangaken wonten bab sing akhir niku wau tetes keterangan sing akhir niki kami membacakannya melalui lisan Jibril, maka dengarkanlah bacaannya, lalu ikuti bacaannya, selanjutnya kami yang berkewajiban menjelaskan. Berarti niki napa niki maksudnya ladun ini? Berarti kepahaman niku Allah sendiri, tak sendiri kan betul. Kalau ambil konklusi takrif laduni. Kan di awal mau jelas.
sebagai hakikat atau ilmu laduni yang dimasukkan Allah ke dalam batin orang-orang arif saat mereka terbebas dari perbudakan makhluk dan mata batin mereka mendapatkan hembusan kebenaran akan datang saat Allah menampakkan dirinya dalam hati mereka. Berarti kan orang-orang arif dong. Dia punya tadi campur minggu ini siapa? Pasal 217 alinea terakhir. Di sini Ibnu Athaillah menganggap penjelasan makna-makna setelah membaca ayat-ayatnya itu sama halnya dengan tajalli ilahi yang penjelasan maknanya terjadi setelah orang yang mengalaminya tersadar kembali. Maksudnya membaca ayat-ayatnya itu di waktu di sini Ibnu Athaillah menganggap penjelasan makna-makna setelah membaca ayat-ayatnya itu sama halnya dengan tajalli ilahi yang penjelasan maknanya terjadi setelah orang yang mengalaminya tersadar kembali. Dengan laut nadan sebagai madun petang dengan padat. Kalau makom itu di waktu sholat mau tadarus digelar. Kita banyak Chris ini dialami oleh siapa? Ini dialami oleh orang-orang yang sudah Laiku kapan sopo? Waduh gak tahu nih. Tahu ya boleh cerita nih kalau mau nanti ya ketika gambaran Nabi Muhammad ya ketika oleh wahyu pertama sampai kemeringat, sampai keweden, sampai dredeg dan lain-lain. Atau kalau Allah sering sanjang bahwa satu-satunya manusia yang majdub tapi tidak hilang akal atau seumur hidupnya itu majdub itu hanya Nabi Muhammad. Jadi pas kapan? Ya karo ya bisa ketika sholat, bisa ketika zikir.
Yang kalau saya lebih jauh ya, bahwa koyoke wong majeduk itu gak mungkin hilang akal ya. Oke lah, durasinya ada yang panjang ada yang pendek, tapi pada saatnya ya pasti akan sadar. Lek sampai salawasi kok gak sadar ini berarti majnun, gak majeduk. Karena jelas memang dalil akli, dalil makul positif. Nanti lek majnun itu kan yo nakline gak duwe, asline akline kena hancur. Ya pasti kalau ngalami fana, ngalami majeduk itu pasti. Jadi kan lebih jauh saya Pulau Dewi, pendapat Pulau Dewi lebih jauh kan, kayak gak mungkin majeduk itu selamanya kan. Bahwa itu nih, Salis. Juni, izin. Sarai kan nih ngomongin. Faqad sila Abdullah ibnu Tahir al-Abhari radhiyallahu anhu anil haqiqah. Faqala al-haqiqatu kulluha ilmu. Fasila anil ilmi, faqala al-ilmu kulluha haqiqatun. Hakikat itu ya ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu hakikat. Hakikat itu adalah pengetahuan atau bahasanya pengalaman spiritual. Kalau Asyiddi radhiyallahu anhu, al-alsinatu salah satu lisan ini ditafsiri suara atau pembicaraan. Al-alsinatu salah satu lisanul ilmi wa lisanul haqiqatin wa lisanul hakim. Lisanul ilmi ma ta'adda ilaina bil wasa'i. Al-alsinatu utawi pira-pira lisan itu salah satu lisanul ilmi nyatanya lisan ilmi nyatanya lisan ilmu, lisan pengetahuan, lisanul haqiqatin lan lisan haqiqah, wa lisanul hakim lan lisane dat kang hak utawa lisan kebenaran. Lisanul ilmi moko utawi lisan ilmu iku mata iku mabarak ta'ata kang tumeka apa maknane maring kita bil wasa'i to lawan kira-kira apa itu perantara. Lisanul haqiqati utawi lisan haqiqah iku mabarak au sholahu kang no nekaake ing mas sapa Allah ilal asrori maring pira-pira samar
bila wasitotin kelawan tanpa lantaran, walisanul haki utawi lisan hak utawa lisan datkan hak bisa, lisan barakan hak bisa, iku laisa ora ilahi maring lisanul hak apa to ikun halan. Itu kalau ilmu itu adalah sesuatu yang datang kepada kita, atau ini itu pemahaman, bagi saya pemahaman dengan lantaran lisanul hakikoh berarti Gusti Allah Dewi. Nggak paham, nggak paham. Ini kok murni pengertian keilahian Ya, di luar niku berarti pasti bukan kata sing aneh-aneh yang positif bukan. Tapi tidak menutup kemungkinan koyok sinten Kanjeng Nabi yang memprediksi bahwa daerah ini bersih ditaklukkan nanti Islam Eropa ya, sampai modern itu diprediksi ya gitu. Hal itu sudah diprediksi ketika perang Khandaq, ketika musim dingin. Selisihnya berapa tahun jauh, bahkan Nabi wis sedo. Lah dunia iso nang ngono, lah iso nang ngono betul mesti. Karena rahasia itu sih apa? Nah akhirnya simpel kan, awake dhewe kan gumun ambek barang-barang sing gak biasa. Padahal barang-barang sing biasa itu awake gak paham. Tapi kan gak gumun. Orang awake dhewe kan detak jantungnya gak iso, padahal ini biasa. Dan apa lek jantung detak iku menunjukkan iku hidup kan ndak juga. Ono sing wong urip tapi yo jantungnya gak detak ono. Kan iki versi biasa iki awake dhewe kan. Dadi lek ambakan yo urip, ono sing gak ambakan yo sing urip. Ngomongin orang boleh dewi itu gak iso. Nah kan awak dewi itu gampang takjub, gampang gumun pada hal-hal sing aneh. Makanya tembungnya itu khariqul ada itu kan di luar kebiasaan. Padahal sing biasa dewi itu gak paham. Akhirnya itu sama. Apa niku? Kita menilai seseorang kan sing ketok sing sesuai ambek pemikiran awake dhewe. Lah kok biji wong apa dhewe gak mau biji kan ngono. Bukan gitu, Pak. Terus kapan kita muhasabah? Kapan kita introspeksi? Lah sik terus biji wong itu mari kok hari ini ada sih kok karena sih dibiji didelok itu sing penak-penak kalau gue itu kok gede itu kan sing dihitung banding kesele tangi isu
turunnya kurang itu kan di kan dipengke nah itu ya itu apa lembutnya nafsu itu kan lembutnya nafsu. Monggo itu nih bit pasal 218 ini adalah jawaban dari ungkapan yang menyatakan bahwa kebiasaan adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh otak sehingga sulit dan diolah lingkungan atau lingkungan sebenarnya orang remaja dan juga yang mampu menghapus kebiasaan-kebiasaan itu dan mampu. Jadi di atas kan watak dan tabiat sehingga sulit dihilangkan meski oleh lingkungan. Tapi di bawah ini untuk lingkungan yang itu sifat-sifat menghancurkan dan memusnahkan. Nah, untuk watak dan tabiat itu memang nggak bisa hilang atau cuma istilahnya itu dirubah. Tidak bisa hilang atau dirubah. Watak dan tabiat sehingga sulit dihilangkan meski oleh lingkungan. Jadi bahwa lingkungan karena itu memiliki sifat menghancurkan dan memusnahkan. Itu kan ada orang yang berpendapat bahwa watak dan tabiat itu tidak bisa berubah. Wis kena waridat al-ilahiyah karunia yo selesai. Musifati kohar sing di 219 itu loh. Jadi al-warid ya'ti min hadratin kohar, maha mengalahkan. Kalau orang Jawa kan watek kan obati lek watuk obati kan ngono lek orang Jawa cari sopo Ya, cukup. dan delok wajahnya sopo nggak ada yang hakiki Pak. Wis kon menangan deh. Omahmu iku lho, rene yo kalah. Kan ngono. Berarti kan gak apa itu? Kan ono obate kan. Wis ngono to kok yo coba iku wadah kan obate ya wadah ono. Yang tidak seperti itu atau itu ungkapan yang salah ketika kena hadrati kohar al-warid ya min hadrati kohar selesai. Atau lain gambarannya di gini itu kan yo kak opo bukan berarti kablas udah dia tetap melakukan ibadah, tetap melakukan amalia, tapi kan sebelum majedub, sebelum kepanjingan laduni kan biasa, maksudnya si ono males lah, si ono apa itu ngende lah, menunda-nunda. Tapi ketika situasi majedub kan jelas
Karena di ini di anna laha sultanatun nadimatun, karena nopo awak ataupun nopo niku keanugerahan yang mau itu adalah sesuatu yang besar. Faida waradat ala qalbi mashhunin bi anwa'il khaba'is atau radil, ketika datang pada hati yang niku dengan macam-macam kejelekan dan keburukan, azalat dalika, azalat mengko ilang mengko dalika mengko khaba'is wa radil wa asbatal lan tepake iwadun ing ganti ahwalan aliyatan wa usofan wadiyatan, tingkah yang luhur dan sifat yang diridhoi. Ini yo berjalan sesuai koridor, memang betul-betul diganti, tidak berubah, enggak langsung hilang. Tuh tak gambarnya gimana, watek kaiso kamu obati lewat tuh tadi kamu dewata antos kaku menangan mau gambaranku lek dili pematahnya kan di atas langit ada. Nah, itu kan judulnya Pak, menang terus kan judul buat jenderal lo bintang sampai 2, 3, 4, 5. Jenderal bintang 5 kalah di presiden, selesai. Presiden yang didemo rakyat, selesai. Gak ada yang apa. Apa itu nih? Kemudian kalau di jauh hakikat itu tidak syariat berarti Ya, lajeng pripun kedudukan dengan tanah awal-awal bagi kami kan dipun laksanakan tentang makom bukan nih Yon koreksi makom asyikin, seorang yang terlalu asyik dengan Rob, dengan Tuhannya. Kadang berkata ke ngapun lagi, apakah dia kan pun menurut pengetahuan kami, menurut pengetahuan kita, terkadang latihan asyikin atau sekolah ini disebut ketika berada di makom khoyal ataupun di makom ajeduk, dia kan terkadang ngapun terkadang saking asyiknya kali pengeran, saking manunggal kali pengeran itu terkadang nanti menghilangkan bab syariat. Ngapun nah, ini kumpul kedudukan kali kol peluang akibatnya bila syariat bila ini kumpul. bagi saya tidak berlawanan, tidak salah atau tidak berlawanan tadi, masih nyambung, masih satu bahwa karena walaupun di makom asyiki, walaupun di makom khoyal, walaupun di iman fana, itu kan yang pasti tidak maksiat.
Gitu. Contoh kasus di hadisul ifki Sayyidah Aisyah di apa itu fitnah gitu, bahwa Sayyidah Aisyah itu difitnah selingkuh dengan seseorang. Itu kan Sayyidah Aisyah betul-betul di makam khayal sampai ditekannya abai sahabat Abu Bakar gitu. Kudune matur suwun untuk nang Kanjeng Nabi. Kan karena turun ayat terkait hadisul ifki Aisyah, bahwa Aisyah itu bukan, Aisyah itu wanita yang suci, Aisyah itu wanita yang baik. Ini Quran ini atau ayat itu Gusti Allah seperti itu. Yang maksud Nabi sih konten, otomatis kan firman ataupun Quran tadi kan lewat Nabi. Tapi didhawuhi abai kaum matur suwun Kanjeng Nabi itu kan Aisyah tidak mau. Boten bau sing belani kula sanes Nabi sing baleni kula Gusti Allah. Apa itu kata bermaksiat? Kan boten. Berarti telepon soal film itu garis bawahnya satu masih pokok yang lapai masih. Ya. Ngaten. Ya. Hakikatun bila syariatun batilatun wa syariatun bila hakikatun akilatun, rusak, gatal dan rusak. Kisahnya nggak ada. Atau kalau diterapkan ke orang awam kan selesai gitu. Kalau di orang-orang khusus bagi saya nggak mungkin orang-orang di makom itu melakukan maksiat. Atau kalau untuk nggak sholat pisan, sampai paham amaliyah beliau selain tidak sholat tadi. Contoh kasus resmi di lokalisasi, tapi di tempat lain tadi khotib juga, kan? Nanti sing khusus sing di kan? Pengetahuan kita ini. Akhirnya kan yo bagi saya pasti dia akan sedia. Dan bahkan athar ataupun manfaat beliau di lokalisasi kan banyak. Banyak wanita-wanita yang tobat. Tapi kan umpama ditimbang lah pahalanya sholat ambil tobatnya prostitusi malah ya kalah tobat gue. Dengan apa tadi nih? Main itu. Nah, kan ini